saya Sahrul juga di Warga Kita. Kali ini saya dengan mahasiswa ya, mahasiswa yang sangat luar biasa. Adalah Mas Sahrul. Kalau saya Sahrul, kalau ini Sahrul. Nah, ini adalah mahasiswa terakhir di Universitas Islam Negeri ya. Mia semester berapa? Semester 7 di Universitas Islam Negeri juga ya, Serang ya. Oke, kali ini kita ingin diskusi ya, mengenai tentang apa sih pengalaman Mas selama kuliah gitu ya, habis semester 1 sampai hingga saat ini ya, semuanya bisa dipahami. Mbak juga ada beberapa gitu ya. Oke, silakan Mas, Mas apa sih pengalamannya waktu kuliah ini semester 1 sampai semester 9. Nah, coba dijelasin Mas. Hai, perkenalkan nama saya Syahrudin ya, biasa panggil Syahrul. Saya mahasiswa semester 9, bisa disebut mahasiswa tingkat akhir di jurusan Ekonomi Syariah di UIN Banten ya. Kebetulan saya kuliah di UIN yang namanya notabene itu Universitas Islam Negeri, dan selain itu di samping saya kuliah saya juga aktif mengajar di sekolah dan di pondok pesantren, yang mana kebetulan juga saya mengajar bahasa Arab, kitab kuning dan matematika. Nah, sebenarnya gak nyambung sih dengan jurusan kuliah ekonomi ya, iya, cuman ya basic saya di situ di bahasa, di keagamaan lah ya. Di kampus juga saya aktif di karena dari kecil saya dididik pendidikan agama terus. Kalau dihitung ya kurang lebih 13 tahun sampai sekarang masih untuk. Oh gitu ya. Terus pengalamannya gimana nih? Apakah ada keluhan dari semester pertama sampai sekarang ini? Banyak. Kuliahnya gimana? Apakah pernah aduh gue capek, pusing segala macam gitu? Pernah ngerasa salah jurusan juga sih. Oh pernah. Gitu. Kita gak mau di agama, tapi jurusan di ekonomi gitu. Aduh, saya tersesat gitu. Oh tersesat ya. Tapi ya udahlah, jalani aja. Iya. Tapi jangan tersesat jalan aja. Oke, dengan Mbak siapa? Mia. Mbak Mia. Kalau Mbak Mia gimana? Kalau saya jurusan bahasa Arab di UIN juga, Oh, di semester UIN. 7 sekarang. Dari semester 1 sampai semester 7 sebenarnya sekarang masih sama kayak rasa karena dulu ketika sekolah di MTS Alia dulu memang menyukai bahasa Arab, namun ketika terjun langsung ke jenjang kuliah ternyata bahasa Arabnya berbeda, jadi ngerasa wah salah jurusan gitu. Tapi alhamdulillah nggak kerasa sekarang semester 7 bisa ngelewatin lumayan banyak persoalan kuliah gitu, dan alhamdulillah karena itu pun bisa melewati semua pun saya bisa terobati dengan aktif organisasi di kampus. Jadi ada Organisasi apa itu? nggak apa disebutin, Nggak apa-apa. organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi di situ juga bisa membantu saya untuk belajar bahasa Arab lagi, karena di situ kan emang berbasis organisasi keagamaan. Jadi kita walaupun di kampus untuk belajar, tapi di forum organisasi kan biasanya membuka organisasi dan lain-lain gitu, yang mana di organisasi menurut saya lebih ke kita bebas gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa terbantu dengan organisasi kita, dan ya sampai saat ini sampai ke depan pun saya akan terus berada di organisasi. Pertanyaan berikutnya ya buat Mas sama Teteh gitu. Pertanyaannya pertama, apa sih kalau untuk kuliah di bahasa Arab ya tadi ya, untuk bahasa Arab ini apa sih bisa dilanjutkan karirnya? Saya pengen tahu biar teman-teman juga tahu jenjang karir bahasa Arab ini akan jadi seperti apa nih? Bisa dijelaskan?
Kalau untuk bahasa Arab sendiri kan namanya pendidikan bahasa Arab ya, mungkin kedepannya pasti akan menjurusnya ke pendidikan, entah itu misalkan menjadi seorang guru, terus ketika dilanjutkan ke jenjang selanjutnya itu juga mungkin bisa jadi dosen atau bisa jadi tenaga pengajar kayak privat juga bisa gitu. Dan kedepannya juga selain kita menjadikan bahasa Arab itu sebagai profesi, mungkin memang sangat bermanfaatnya kita bisa belajar memahami bahasa Arab melalui Al-Quran karena kan berbahasa Arab, terus kitab-kitab terdahulu, kitab kuning salaf juga gitu tuh. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu emang sangat penting sekali untuk kita, dan menurut saya pribadi bahasa Arab itu bukan suatu apa ya ilmu yang emang harus ditekuni, tapi emang bahasa Arab itu kebutuhan yang kita semua harus punya gitu. Bukan cuman jurusan yang emang orang mau untuk kerja gitu, bukan mencari profesi aja, tapi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau bahasa Arab itu kuliah itu mempelajari bahasanya saja apa dalam arti-arti dan ukurannya? Kalau di kuliah sendiri bahasa Arab itu enggak cuman mempelajari bahasanya saja atau misalkan muhadasah tapi kita mempelajari nahwu sorofnya, yang mana dari nahwu sorof tersebut kita bisa mengetahui terjemah-terjemahnya gitu, kedudukan bahasanya dan lain-lain. Makanya itulah pentingnya bahasa Arab. Berarti nanti bisa jadi kiai agama ya? Semoga ya bisa juga. Kadang ada kan yang memang jurusannya bahasa Arab terus ahli dalam muhadasah, beliau jadi penerjemah atau penerjemah raja-raja gitu, penerjemah itu kadang ada yang seperti itu. Nah, ini buat Mas Bro sendiri nih, apa nih harapannya buat Mas, ya harapannya ke depan ini bagaimana untuk mahasiswa untuk ke depannya lebih seperti apa? Untuk mahasiswa sendiri sih, dari harapannya agar lebih semangat lagi gitu. Jadi setelah kuliah nih apa nih harapannya? Apakah pengen jadi orang kaya atau hanya bagaimana? Jadi selama kuliah itu jangan cuma kita kuliah duduk pulang gitu, tapi mempersiapkan diri untuk setelah kita lulus. Banyak mahasiswa yang pengen lulus cepat gitu, tapi dia ketika udah lulus bingung sendiri gitu, saya kerja di mana gitu, saya gimana ini. Nah, harapannya bagi mahasiswa untuk para pemangku kebijakan tentunya, semoga dapat bisa membantu instansi-instansi atau lembaga-lembaga dari kampus, misalkan dari kampus ini menyalurkan mahasiswa ketika udah lulus di mana. Sebenarnya udah ada PPL, cuman belum terlalu sistematis gitu, sehingga masih banyak mahasiswa yang udah lulus nganggur. Harapannya seperti itu, dari kampus bekerja sama dengan perusahaan, dengan lembaga-lembaga yang lain gitu, sehingga mahasiswa bisa disalurkan. Oke guys, pokoknya ini obrolan ini sangat luar biasa ya, sama mahasiswa yang sangat inovatif ya kan. Mungkin sampai sini aja Mas Bro dan Sista ya kan. Mungkin besok nanti kalau saya undang lagi ngobrol-ngobrol boleh ya. Oke Bro ya, sampai di sini aja ya. Oke, pokoknya tonton terus channel saya Sahrul Disa, jangan kemana-mana, tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, thanks ya. Sip.